Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu sebab dikabulkan semua hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, diangkat segala kesulitan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan membaca atau membahas sedikit berkaitan dengan kitab, yaitu Al-Arba'un atau Al-Arba'in, kitab 40 hadis yang berbicara tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti yang biasa kita lakukan di pekan keempat ya, Jumat yang keempat. Atau boleh dibacakan hadis yang pertama yang kita baca, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Seperti yang sudah kita tahu, Abdullah bin Abbas merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir 3 tahun sebelum hijrahnya beliau ke kota Madinah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, 3 tahun sebelumnya lahirlah Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini meninggal tahun 68 Hijriah. Sempat meriwayatkan hadis sebanyak 1660 hadis. Dan salah satu hadisnya yang bisa kita bacakan di pagi hari ini, dia mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW, la tazulu qadama 'abdin, tidaklah akan berpindah kaki seseorang, artinya tidak akan dia bisa melangkah nanti di yaumil qiyamah. Maksudnya ini adalah hadis yang berbicara nanti di yaumil qiyamah. Seseorang itu tidak akan melangkahkan kakinya, tidak akan lewat kakinya di mahsyar nanti di yaumil qiyamah, illa kecuali akan ditanya yus'ala an arba, akan ditanya 4 permasalahan. Jadi setiap kita, la tazulu qadama 'abdin, berarti semua dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah semua bakal ditanya nanti di hari kiamat tentang an arba'in, tentang 4 masalah ini. Apa sih pertanyaannya? Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. An umrihi fi ma'afna, tentang umur. Untuk apa dia habiskan itu umur? An afna, yaitu diselesaikan, dipakai untuk apa ini umur? Umur kita yang Allah kasih bakal ditanya. Jadi enggak dikasih sih gratis, cuman harus ada apa? Tanggung jawabnya, pertanggung jawabannya. Enggak bayar dikasih umur, tapi tanggung jawabnya ada. Semua akan ditanya. Umur dipakai untuk apa aja? Subhanallah, setiap harinya akan ditanya. Jadi umur ini bukan langsung secara garis besar. Antum dikasih umur 40 tahun dipakai kemana aja? Enggak pakai begitu. Hari per hari, jam per jam, detik per detik, semua ditanya, didetilkan pertanyaan. Jadi semakin panjang umurnya semakin banyak pertanyaannya. Semakin panjang semakin banyak pertanyaannya. Makanya yang meninggal masih kecil, udah, apalagi belum balik, itu nggak ada apa? Nggak ada pertanyaan itu, menanggil fair deh. Kalau yang meninggal sebelum balik sudah selesai, aman. Tapi kalau sudah balik, mulai ditanya. Tentunya di situ yang ditanya kata para ulama tentang umurnya, an umrihi fi ma'afna, yaitu setelah balik. Setelah balik baru ditanyain. Tapi waktu masih kecil enggak. Sampai usia taklif. Sampai usia taklif, usia balik. Kalau sampai usia balik baru ditanya. Zaman dulu 17 tahun, sekarang bukan 17 tahun lagi balik. 13 udah balik. Jadi karena memang balik itu berubah-ubah. Kalau zaman dulu rata-rata 17, makanya suka ada tuh film 17 tahun ke atas. Sekarang mau di 13 tahun udah apa? Kenapa? Karena ada tontonannya. Tontonan itu yang dilihat itu juga bisa bikin merubah media yang sekarang. Anak kecil tuh udah bisa balik cepet karena tadi medianya juga pengaruh. Zaman dulu mungkin nggak ada media, nggak ada koran, nggak ada majalah, nggak ada media macam-macam. Lurus aja 17 tahun baru balik. Kalau sekarang 17 tahun udah apa? Anak belum punya anak kadang-kadang udah lebih. Nah ini makanya ini yang disebut apa? Balik. Saat orang itu balik, maka mulai dipertanyakan semua. Hari demi hari akan ditanya. Kita ini, kata Rasulullah SAW, nanti banyak orang yang nyesel waktu di surga. Di surga nyesel. Ketika dia masuk ke dalam surga, dia ingat ada beberapa waktu yang dibuang tanpa ibadah, tidak maksiat, tidak ibadah, bengong, kosong. Jadi kan di memori ikut semua.
Saat itu dia nyesel, ya Allah, kenapa ada waktu yang terbuang? Padahal nggak mengandung maksiat, tapi nggak mengandung ibadah, dia akan nangis. Nangis karena ada waktu yang apa? Luang terbuang. Subhanallah. Bagaimana kalau maksiat? Ini nggak maksiat, hanya bengong saja, tidak mengandung ibadah, dia akan menangis. Kenapa terbuang? Begitu berharga ada waktu. Makanya sampai Allah sudah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu wal asri, kalau kita baca tafsirannya, paling banyak para ulama berbicara tentang masa, demi waktu. Bagaimana keistimewaan waktu? Allah bersumpah dengan apa? Waktu. Berarti waktu itu sesuatu yang sangat besar. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu kalau sesuatu tadi tidak memiliki waktu yang sangat, memiliki arti atau kedudukan yang sangat tinggi. Waktu ini luar biasa. Umur yang Allah kasih sama kita adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Tapi sayang, banyak orang lupa. Sebagaimana dikatakan dalam hadis sahih, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Dua nikmat banyak orang lupa mensyukurinya. Apa itu? As-sihha wal faragh. Dikasih sehat, dikasih umur, masih apa? Hidup di pagi hari, masih terus bisa berzikir, masih subhanallah, kita lupa. Wal faragh, dan waktu senggang. Itu banyak orang lupa mensyukurinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita semua, dan tentunya bisa beribadah dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Tentunya orang yang berbicara tentang umur itu ada tiga. Ada yang umurnya pendek, ada yang panjang, dan ada yang sangat panjang. Siapa itu? Yang pendek ini tidak menjadi halangan untuk mendapatkan kebaikan, karena memang kata ulama, berapa banyak orang-orang yang umurnya pendek tapi amalnya banyak. Umurnya pendek tapi apa? Amalnya banyak. Seperti siapa? Banyak ya. Imam Nawawi misalkan. Imam Nawawi ini, Nawawi apa? An-Naisaburi. Umurnya meninggal 40 tahun. Umurnya 40 tahun itu hanya pendek. Kalau dilihat karyanya Imam Nawawi, siapa yang tidak kenal dengan Imam Nawawi yang meninggal 676 Hijriah itu? Kitabnya, kalau dalam hadis ada apa? Syarah Sahih Muslim, ada Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, dan seterusnya. Kalau bicara tentang fikih, Raudhatul Talibin, kemudian Majmu' Syarah Muhadzab, dan seterusnya. Hampir dikatakan banyak mazhab Syafi'i tertolong dengan Imam Nawawi, karena Imam Nawawi luar biasa. Umur hanya 40, tapi apa? Amal. Bahkan ada yang mengatakan, seandainya kita nih sekarang baru balik bisa belajar, bisa baca kitab, baca kitab Imam Nawawi semuanya nggak baca. Saking apa? Saking banyak yang ngebaca doang. Bagaimana Imam Nawawi ngarang, bagaimana dia apa belajarnya, bagaimana dia dakwahnya. Subhanallah, Imam Nawawi ilmunya yang begitu luar biasa, dakwahnya, tulisannya, sampai-sampai ada yang mengatakan, kalau kita lihat ada ulama Mekah yang menceritakan cerita tentang Imam Nawawi, bahwa beliau itu kalau lagi nulis kitab itu, kalau dia istirahat, dia entah istirahatnya sholat, istirahatnya zikir, nulis lagi. Kadang kalau dia sholat, dia nulis, kemudian istirahat, zikir, atau dia sholat, pena jalan sendiri. Saking apa karomahnya. Jadi apa yang ada ini masuk juga, nggak berhenti. Wajar kalau kayak begitu. Memang apa? Kalau dilihat umur nggak cukup. Umur 40 menikah. Bujang deh, belum sempat nikah dia. Bujangan Imam Nawawi. Tapi jangan ya anu ngikutin Imam Nawawi. Antum bujangan ngomong mulu. Ngopi mulu anu udah ikut Nawawi. Imam Nawawi bujangan tapi apa? Luar biasa dengan ibadahnya. Imam Nawawi ini luar biasa. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang wanita Imam Nawawi, wanita sendiri kalah sama dia. Artinya dia lebih tahu dari wanita itu sendiri kalau dia bicara, bahkan belum nikah. Bicara tentang haid misalnya, tentang nifas, mendetail lebih tahu daripada si perempuan itu sendiri. Tahu dari siapa? Dari Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi belum pernah apa? Tapi dia bisa berbicara ilmunya. Dia berbicara tentang kedokteran ada, karena dia dulunya itu pintar di kedokteran. Mengenal dulunya awalnya belajar kedokteran, terus dia tinggal di kedokteran, terus dia belajar apa? Syariat. Luar biasa, berkah itu. Jadi ada orang yang umurnya pendek tapi apa? Panjang. Tapi ada juga sebaliknya,
umurnya panjang tapi apa? Amalnya pendek. Umurnya sih 60, 80, tapi amalnya nggak kurang dari nggak lebih dari umur 25 tahun. Nah ini tuh jangan sampai. Insya Allah kita diberikan yang pendek, amalnya tetap apa? Panjang. Nah yang bagus lagi adalah yang panjang apa? Umurnya banyak amalnya. Seperti yang sering kita dengar hadis, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Dalam hadis lain, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tapi yang paling panjang adalah yang katakan oleh Rasulullah SAW, hadis sahih, hadis sahih baik dari Anas bin Malik, Abu Hurairah dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan ini orang yang terpanjang umurnya siapa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Itu orang yang paling panjang, gak pernah mati. Siapa? Apabila meninggal seseorang terputus amalnya kecuali 3. Ini dia mati tapi seperti panjang umur karena gak putus. Apa itu? Sedekah jariah. Orang yang punya sedekah jariah itu udah aman tuh. Walaupun dia juga gak ada tapi seperti apa? Beribadah terus. Sedekah jariah. Ini orang yang gak mati-mati, yang terpanjang umurnya. Siapa itu? Sedekah jariah. Au ilmin yutafa'u bihi, atau punya ilmu yang bermanfaat. Diajarkan ke orang, dia udah mati, orang itu ngamalkan dapat. Orang itu ngajarin lagi, berarti dia nggak seperti mati. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang punya anak yang soleh yang selalu berdoa untuk dirinya. Subhanallah. Makanya jangan meninggal kecuali meninggalkan 3 ini atau salah satu di antara 3. Kalau 3-3-nya alhamdulillah. Punya sedekah, punya ilmu, punya apa? Anak yang soleh. Kalau enggak salah satu di antara apa? 3, maka kita menjadi orang yang terpanjang umurnya. Insya Allah pertanyaan tentang umur aman. Kalau kita punya apa? 3. Tapi kalau punya atuk doang, sedekahnya enggak, ilmu enggak, anak enggak, ya ini berat. Pertanyaannya banyak tapi apa? Umurnya apa? Enggak banyak. Ini akan menjadi berat. Oleh karena ini insya Allah tidak meninggalkan kita kecuali meninggalkan 3 perkara ini. Amin. Sehingga pertanyaan nanti semua bisa kita jawab. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa an syababihi fi ma'ablah. Wa an syababihi fi ma'ablah, dan juga tentang memudanya, umur masa mudanya. Masa mudanya juga ditanya. Waktu segernya itu apa? Makanya Nabi kan sering mengingatkan, bertani khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena akan ditanya. Kenapa sih masa muda yang ditanyain? Iya, karena orang muda ini punya apa? Tenaganya lebih. Makanya kalau udah tua mah utur deh. Kan pernah dengar kita, ya abna al-khams, ya abna al-arba'in, zar'un dana hasadu. Wahai anak-anak, wahai orang-orang yang berusia 40 tahun, zar'un dana hasadu. Tanaman yang kau tanam sebentar lagi apa? Engkau panen. Ya abna al-khamsin, uddu anfusakum. Orang-orang yang berusia 50, masukkan ini kalian di dalam orang-orang yang sudah maut, orang yang sudah masuk apa? Kematian. Nanti 50 mikirin mati aja deh, mikirin apa? Ya abna al-sittin, orang-orang yang apa? Umur 60 tahun. Mada qaddamtum wa mada akhartum, harus mikir apa yang belum kau kerjakan dari kebaikan-kebaikan dan apa yang telah kau tinggalkan dari apa? Kebaikan-kebaikan. Artinya orang yang sudah umur 60, 70 sudah tinggal ngoreksi diri aja. Yang potensi yang paling hebat itu di antara umur 30-an ke atas itu adalah syabab. Ada yang bilang syabab dari umur 16, ada yang bilang 25, tapi kebanyakan 30 syabab. Seperti Nabi Allah Isa alaihi salam di atas 30 itu mulai dia paling luar biasa pertanyaannya. Kenapa? Karena memang syabab ini kalau dia beriman itu imannya lebih apa? Makanya kalau kita baca surat Al-Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami telah menceritakan kepada Anda Nabi Muhammad, kepada kalian, innahum fityah. Mereka itu apa? Fityah. Beberapa pemuda, yaitu orang-orang Ashabul Kahfi. Itu para pemuda. Disebutkan para pemuda secara khusus karena memang pemuda ini luar biasa.
ditekankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau pemuda itu bagus beramal sampai masuk mulai dewasa itu masuk 40-an, maka insya Allah dia bisa istiqomah. Karena memang orang itu istiqomahnya sampai dikatakan 40. Kalau dia 40 itu dia udah mantap. Mudanya ini 40 bagaimana dilihat dari masa muda. Kalau mudanya miring-miring sampai 40 miring juga, 50 miring juga sudah. Nusruk kayak lama-lama itu. Ini berat. Makanya di sini para pemuda bukan berarti secara khusus orang tua nggak ditanya juga, tapi ditekankan muda untuk memberikan penekanan bahwa mudamu itu akan membentuk masa tua. Itu kelihatan orang tua itu bagaimana dari masa mudanya. Karena memang luar biasa. Bahkan kalau kita baca sejarah Islam pun yang menjadi pengikut Rasul pertama adalah banyak kan pemuda. Rasulullah menjadi seorang nabi umur berapa? 40. Di bawahnya rata-rata muda semua. Abu Bakar 38, 30, bedanya 3 tahun, 37. Umar apalagi? Umar masih jauh banget, 26, bilang 27. Masih semua muda-muda tuh pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengikutnya muda-muda karena memang syabab itu Syababul yaum samarul ghad. Syababul yaum. Pemuda hari ini adalah samarul ghad. Buah untuk kedepannya adalah pemuda hari. Kampung ini bagaimana 10 tahun 20 tahun yang akan datang, lihat aja pemudanya. Alhamdulillah nih sih hadir tua-tua semua. Ya 10 tahun lagi udah sepi nih majelis. Tapi kalau yang datang muda-muda aman. Ini awet nih. Ini bakalan kampung ini bisa kita dilihat dari pemudanya. Syababul yaum, pemuda hari ini adalah buah untuk yang akan datang. Oleh karena itu selalu pemuda itu selalu ditekankan. Di dalam belajar kan Imam Syafi'i juga menekankan tentang pemuda. Dikatakan Wadatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa wa illam yakuna la'tibara lidatihi. Wadatul fata bil ilmi wa tuqa. Fata pemuda yang betul-betul pemuda adalah yang yang punya ilmu dan takwa. Wa man lam yakuna la'tibara lidatihi. Siapa yang pemuda tidak punya ilmu, tidak ada ketakwaan, maka dia bukanlah seorang pemuda. Subhanallah. Bisa kita dengar orang pemuda itu man kana abi laisal fata man yaqulu kana abi. Pemuda itu bukan yang ngomong kana abi. Bapak saya tuh begini ngomongin tentang bapaknya dulu, dia sendiri kagak. Itu bukan pemuda. Pemuda itu adalah yang selalu mengatakan saya akan berusaha. Bapak saya memang saleh, tapi nggak boleh mengandalkan bapaknya. Nah ini tentunya yang bakal ditanya ditekankan lagi pemuda. Sekali lagi tadi khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik. Itu akan ditanya. Nanti ketika kita sudah tua nggak bisa lagi ta'lim. Kenapa? Sudah kaki model udah semurang, duduk juga lurus, aja udah nggak bisa jalan sebentar, lambat dikit masuk angin, dikerokin, belajarnya seminggu sakit 2 minggu, nama sakitan udah. Alhamdulillah itu udah gampang. Kenapa? Yang penting waktu segernya taklim yang ditanya tentunya. Dulu ngapain aja waktu seger? Taklim dulu. Kayak ini udah Syababak qabla haramik. Ini yang penting ditanya ini nih. Kalau yang tuanya udah dianggap utur udah. Kan Allah hitungnya yang sehat. Makanya kata ulama, kenapa sih waktu sehat segar kita disuruh ibadah? Iya, mempersiapkan waktu sakit. Saat kok sakit Allah tetap hitung sehat. Walaupun gak hadir, tapi dihitung hadir. Karena dulu hadir gitu. Sekarang gak hadir karena sakit, karena udah dikasih. Luar biasa. Begitu juga mati. Kita ibadah juga untuk persiapan mati. Jadi ketika kita, kenapa kita nggak ngaji lagi? Ada mati, ya udah. Mati dari mana? Dari Allah, berarti tetap dapat pahala. Walaupun udah nggak hadir bersama kita, tapi tetap dapat pahala. Kenapa? Karena dia nggak ngaji itu halangan datang dari Allah. Makanya dijaga masa muda, di saat seger, saat sehat, mempersiapkan. Jangan sampai pas udah sakit baru coba dulu saya ngaji. Ya udah lewat, nggak ada Ya ngomong ya laitani udah nggak ada. Coba ya udah lewat, udah kagak ada harapan yang
Tidak mungkin. Nah, ini tentunya sesuatu yang harus apa? Kita perhatikan. Ini tentunya sebagai apa? Pernah di dalam sebuah hadis disebutkan nanti orang-orang itu yang muslim masuk ke dalam surga selamanya. Orang-orang kafir masuk neraka apa? Selamanya. Akhirnya ditanya sama malaikat, ya Allah, ini kenapa orang-orang Islam masuk surga selama-lamanya? Kan dia beramal cuma 100 tahun. Seandainya umur 100 tahun, kan 100 tahun beribadah, berarti masuk surga itu mesti cukup apa? 100 tahun. Atau kalau mau dilipat gandakan 10, al-hasanatu bi asyri amsalihah, berarti cukup 1000 tahun. Habis itu keluar. Kenapa selama-lamanya khalidina fiha? Iya, karena kematian dia itu aku yang mematikan. Seandainya dia masih hidup, dia pasti akan tetap apa? Ibadah. Jadi Allah melihat itu semasa belum ada halangan. Ketika halangan datang dari Allah, Allah tak itu. Subhanallah. Jadi luar biasa. Ini merupakan satu apa? Satu nikmat yang harus kita gunakan. Insya Allah di masa syabab kita, di masa muda kita, seger kita gunakan sebaik-baiknya. Semoga sehingga nanti dipertanyakan, waktu dipertanyakan oleh Allah, kita dalam keadaan bisa menjawab dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, pasang. Wa an malihi fima anfaqah wa min aina iktasabah. Iya, untuk mal ini pertanyaannya dua. Kalau umur tadi ditanya kemana ini saja, masa mudanya dipakai untuk apa saja sampai jadi tua. Yang harta ini ribet nih. Harta ditanyain dua. Yang pertama apa? Fima iktasabah. Fima anfaqah. Fima anfaqah, apa yang dikeluarkan dari harta tadi, kemanain aja itu harta. Terus yang kedua, dari mana? Yaitu sedekah ditanya, iktasab itu mencari. Ditanyain kemanain itu duit, dikemanain itu harta, dan dari mana. Nah, jadi kalau harta pertanyaannya dua. Kalau itu satu doang. Dipakai untuk apa? Itu habis itu umur sampai yang menjadi meninggal. Waktu masa muda digunakan apa? Masa muda mau sampai jatuh tua. Satu-satu. Tapi giliran harta apa? Dua. Bukan ditanya kemanain saja tuh harta. Enggak, ditanya dulu dari mana apa? Dari mana kau dapat dan untuk apa kau keluarkan. Nah, ini harta nih. Ribet makanya. Makanya ini harta paling ribet pertanyaannya. Ini apa yang dijelaskan oleh para ulama. Nanti tentunya kalau kita bicara harta, bukan cuman digunakan untuk apa saja, tapi dari mana kau peroleh. Makanya setiap sedekah tidak mesti diterima. Enggak setiap apa? Sedekah langsung diterima. Ditanya dulu itu hartanya dulu. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, Allah itu suci, tidak menerima dari yang apa? Tidak suci. Jadi harta yang kotor, baik dari mencuri dan sebagainya, maka tidak itu apa? Sedekah. Makanya jangan bangga dulu kalau saya udah bangun masjid sekono sini, tapi duitnya dari korupsi berat. Ngambil 500 miliar, bangun masjid 10 miliar, wah enggak udah. Dibikin insyaallah nih apa? Man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, untuk Allah, Allah akan bangunkan apa? Rumah, istana, surga, di dalam surga. Udah, saya udah pasti aman deh. Nah, dia bayar ngasihnya berapa, ngambilnya apa? Berapa seandainya dia ngambil 500 miliar, dia sedekahin, bikin pesantren, bikin 500 miliar, sama aja. Nggak diterima. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Maka nggak bisa. Jadi ya bukan cuman saat sedekahnya ditanya, tapi dari mana dia sedekahin. Itu yang paling harus diperhatikan. Ini yang apa? Banyak orang dikira dengan cara mengambil dengan cara yang haram terus disedekahin akan jadi apa? Akan jadi bersih. Ini salah. Ini tentunya tidak seperti itu yang dilihat oleh Allah SWT. Dilihat adalah yang pertama, dari mana kau apa? Memperoleh harta itu. Baru disedekahin kemana. Insya Allah Allah selalu berikan rezeki yang halal untuk kita semuanya. Dan setelah kita miliki, insya Allah Allah mudahkan bagi kita untuk mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa an hubbina ahlal baiti. Dan yang terakhir baru wa an hubbina an ahlil bait. Dan bagaimana cintanya mereka kepada kami ahlul bait. Ya, bagaimana pertanyaan yang selanjutnya yang keempat bakal ditanya apa? Bagaimana cinta mereka terhadap ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Ahlul Bait pertanyaan juga salah satu pertanyaan nanti di yaumil qiyamah. Ini tentunya harus kita perhatikan. Kenapa mesti ditanya tentang Ahlul Bait? Ya karena Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait adalah salah satu syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dianggap seperti yang sudah kita jelaskan, cinta Ahlul Bait itu yang mau boleh, yang enggak juga enggak apa-apa, bukan begitu. Tapi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa sih dikasih tahu seperti ini? Biar kita tahu, karena memang tidak sedikit nanti di akhir zaman dulu. Kalau di zaman Rasul semuanya sudah cinta Ahlul Bait. Semua cinta Ahlul Bait. Bahkan kata Anas bin Malik, orang-orang kafir, orang ahli kitab misalkan Yahudi, Nasrani, atau mungkin musyriki, kata Anas bin Malik, seandainya ada orang yang pernah sekali aja jalan sama nabinya, pasti orang itu akan dimuliakan oleh pengikut-pengikutnya. Ini orang pernah apa? Jalan menabi kita nih, jalannya sekali jalan aja bakal apa? Dihormati. Kalau apalagi kalau ada orang yang pernah makan bareng misalkan sama nabinya, itu orang itu akan apa? Dihormati luar biasa. Itu ketika ada orang yang tidak mencintai sahabat Nabi Muhammad. Ketika mereka tidak memuliakan sahabat, Anas bin Malik ngomong begitu. Seandainya ada satu orang yang pernah berjalan bersama nabinya, itu pengikutnya semuanya akan mengkeramatkan sahabat orang. Setelah nabinya nggak ada, ini bakal dikeramati. Padahal hanya jalan sekali. Bagaimana dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang setiap hari? Bagaimana dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW? Bagaimana dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad? Ini tentunya sesuatu yang ingat untuk kita. Walaupun amal kita luar biasa, tapi kalau benci ini akan menjadi musibah. Ini akan menjadi musibah untuk kita. Seperti yang sudah kita ceritakan tentang siapa? Ja'far Shadiq dengan Imam Abu Hanifah. Bagaimana Ja'far Shadiq kita ceritakan membawa tongkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membawa tongkatnya Rasul, Imam Abu Hanifah bertanya, "Wahai Ja'far Shadiq, itu tongkat yang kau pakai padahal kau masih muda. Kenapa kau pakai atau menggunakan tongkat itu?" Dia bilang, "Ini adalah tongkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ketika tahu itu tongkatnya Rasul, sama Imam Abu Hanifah langsung diciumin itu tongkat. Dikatakan tongkat itu diciumin. "Kenapa tongkat ciumin wahai Imam Abu Hanifah?" kata Ja'far Shadiq. Karena ini tongkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipakai sama Nabi, dipakai untuk apa? Dipegang sama tangannya Rasul, dibawa oleh Rasulullah. Maka Ja'far Shadiq menjawab, "Sungguh tongkat ini memang ada hubungan dengan Rasul, tapi dia terpisah, munfasil. Dia tidak ada kaitan, hanya dipegang Rasul. Terus engkau menciumi, engkau muliakan di tongkatnya Rasulullah. Apakah engkau tidak bisa menghormati orang-orang yang ada kaitan darah dengan Rasulullah? Karena dihubungan dengan Rasul secara muttasil, secara nyambung. Kalau tongkat ini hanya dipegang, kalau dzurriyyah itu ada apa? Muttasil, nyambung. Akhirnya ini tentunya bukan Imam Abu Hanifah tidak menghormati, Imam Abu Hanifah sangat menghormati. Tapi ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Ini bendanya yang pernah dipegang Rasul, bajunya Rasul, jubahnya Rasul, kita luar biasa kita ciumi. Bagaimana dengan dzurriyyatul Rasul, kata Ja'far Shadiq. Kenapa? Karena ini ada kaitan dengan Rasul secara munfasil. Kalau dzurriyyah ada kaitan dengan Rasul secara muttasil. Aneh ketika ini dimuliakan sampai dimuseumkan luar biasa, tapi ini dibenci. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal, kata Ja'far Shadiq. Tapi bukan berarti harus dimuseumin, bukan. Ini maksudnya ini ada secara muttasil. Itu adalah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan itu akan ditanya kecintaan kita kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang Wa akhrajal khatib fi tarihi an aliin marfu'an syafa'ati li ummati man ahabba ahlul baiti wa hum syi'ati. Ini diriwayatkan Ali bin Abi Thalib marfu, yaitu secara marfu, maksudnya nyambung langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syafaatku akan aku berikan kepada umatku. Dari syafaati, terus Syafaati li ummati man ahabba ahlul baiti. Syafaati li ummati man ahabba li ahlul baiti. Dibilang syafaati li ummati, syafaatku aku berikan kepada umatku, man ahabba, kepada siapa yang mencintai ahlul bait, yaitu keluargaku. Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Syafaat ini kan bantuan. Bantuan Rasulullah akan diberikan kepada orang yang mencintai ahlul bait. Wajar. Namanya juga apa? Keluarga. Kalau ada orang minta bantuan sama kita, tapi orang itu benci banget sama keluarga kita yang kita cintai, kira-kira bagaimana? Ini sesuatu yang aneh gitu. Mungkin kalau dia membenci orang yang kita benci, kita demen bantunya. Tapi dia membenci orang yang sangat kita cintai. Ini orang minta syafaat sama kita, tapi dibenci sama ibu kita. Dia minta tolong, Pak, tolong saya Pak, tapi saya nggak demen banget sama ibu bapak kok. Mau ibunya nggak demen, sama anaknya nggak demen. Padahal ini orang cinta banget sama ibunya, sama anaknya. Tentunya nggak bakal kita isi apa? Bantuan. Ini juga begitu. Syafaati li ummati man ahabba min ahli bait. Siapa yang apa? Yang mau dapat syafaatnya Rasulullah SAW, hendaklah dia mencintai apa? Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentunya merupakan hal yang apa, bahasa kita normal. Bukan berarti yang apa nggak dikasih syafaat karena benci sama Rasulullah dikasih, bukan. Itu adalah fitrah manusia. Secara naluri adalah fitrah. Jujur aja, kita juga ketika kita melihat ada orang, bahasa kita sama kita biasa-biasa saja, tapi sama orang tua kita atau sama anak kita dia sangat cinta, maka biasanya itu langsung kita jadi apa? Dia walaupun sama saya biasa aja, tapi sama orang tua saya masya Allah, sama saya biasa aja, tapi sama orang tua sangat apa? Sama orang tua saya sangat menghormati. Sama anak saya yang saya cintai, dia sangat mencintai. Boleh jadi kita jadi apa? Jadi cinta. Padahal kita tadi biasa aja karena kecintaan sama orang yang kita cintai. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi amal kita standar, ngikutin Nabi pas-pasan, tapi kita cinta banget sama Rasul SAW. Dan kita tunjukkan kecintaan kita dengan apa? Ada cucunya Rasul SAW. Bisa jadi berubah Rasulullah SAW. Tentunya, tapi lebih hebat lagi, sudah mengikuti perintah Rasul luar biasa, terus mencintai apa? Orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sering kita jelaskan tentang kecintaan kita kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syafaat di umat itu, Wahum syi'ati. Wahum syi'ati, dan mereka adalah syiahku. Syiah ini apa? Syiah itu pencinta. Maksudnya pencinta Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti Syiah yang sekarang. Nah, ini menjadi dalil untuk apa? Kaum Syiah, bahwa kalau mau dapat syafaat masuklah apa? Syiah. Karena syiati adalah syiahku, itu bakal dapat apa? Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya Syiah itu secara bahasa. Memang zaman Sayyidina Ali udah ada Syiah. Zaman Rasul sudah ada Syiah. Kok Rasul menyebut kata-kata Syiah? Iya. Syiah itu arti secara bahasa artinya apa? Pencinta, pengikut, penolong, itu namanya Syiah. Oh, gua Syiah, dia itu kelompok saya. Itu Syiah. Dan kalimat Syiah dari zaman dulu sudah ada, namanya juga bahasa. Bahkan dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada kata-kata Syiah. Kata-kata Syiah itu sebelum Rasulullah sudah ada, sebelum zaman Nabi. Karena kata-kata Syiah itu artinya apa? Pencinta. Orang yang kita cinta apa? Syiati, orang yang mencintai aku. Penolongku, Ansar, sama Syiah. Makanya di zaman Rasul kalimat Syiah sudah ada, dan bukan sesuatu yang sekarang menjadi apa? Bukan Syiah yang model apa? Sekarang ini kalimat bahasa itu diterjemahkan untuk sekarang beda. Syiah itu secara umum adalah yang mencintai, yang menolong. Jadi mereka lah yang menolong apa? Yang bakal dapat syafaatku adalah yang kelompokku, pencintaku, pencinta Ahlul Bait. Sayyidina Ali pencinta apa? Yang kita cintai Sayyidina Ali berarti pencinta Ahlul Bait. Makanya katanya syiatihum syiati. Mereka itu adalah syiati, kelompokku. Sekali lagi jangan diterjemahkan seperti yang kita tahu sekarang, dianggap apa? Syiah sekarang, bukan, adalah pencintaku, kelompokku. Dulu waktu perang Siffin, saya antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Itu Sayyidina Ali dengan Muawiyah ketika perang itu ada yang nyebutin, orang-orang bilang ada syahada. Dibilang kalau mereka berbicara di antara mereka, ini adalah Syiatu Ali. Hadhihi Syiatu Ali, ini adalah Syiahnya Ali.
Wa hadhihi syi'atu Muawiyah, dan ini adalah syiahnya apa? Muawiyah. Maksudnya apa? Ini kelompok penolong grup Sayyidina Ali, ini kelompok apa? Muawiyah. Sudah ada kalimat syiah, maka disebut syiah Ali, syiah Muawiyah. Bukan syiah Muawiyah agamanya ikut Muawiyah, bukan, tapi apa? Kelompok perang. Karena memang itu adalah, ini adalah penolong, ini grup, ini pasukan Ali, ini pasukan Muawiyah. Jadi hum syiati maksudnya adalah mereka itu adalah pencintaku. Mereka adalah kelompokku, pencintaku, penolongku. Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Yang namanya cinta itu harus sesuai dengan porsinya. Kita mencintai ahlul bait sesuai dengan porsi yang dikasih sama Allah dan Rasulnya. Maka itulah cinta yang benar. Tapi kalau mencintai melebihi porsi yang dikasih, itu sudah gak cinta lagi. Mencintai Sayyidina Ali sampai mengatakan Sayyidina Ali maksum, itu melebihi porsi. Mencintai Sayyidina Ali sampai mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu mestinya jadi nabi daripada apa? Oh, ini melebihi porsi. Bahkan ketika disebut Sayyidina Ali sampai pingsan, sebut nama Rasul biasa-biasa aja. Ini berarti udah melebihi apa? Porsi. Kita kalau cerita tentang Sayyidina Ali, apalagi cerita Khaybar misalkan, pintu gerbang Khaybar itu katanya dibobok sama Sayyidina Ali, yang nggak bisa dibuka, 40 orang sama Sayyidina Ali dibuka sendirian. Sampai waktu diangkat di atas banyak orang nyangkut. Wah, ini kelebihan udah apa? Ini porsinya udah apa? Lebih. Cerita-cerita tentang Sayyidina Ali versi Syiah ini melebihi daripada porsinya. Makanya kata ulama, cinta melebihi porsi itu bukan cinta lagi. Memuji, mencintai, menyanjung orang yang melebihi porsi itu bukan apa? Bukan menyanjung lagi, tapi menghina. Jadi orang yang memuji orang melebihi porsinya itu berarti apa? Menghina. Ini ada orang hitam, oh saya lihat nggak ada lebih putih dari Anda sangat putih, padahal hitam orang. Ini udah melebihi apa? Porsi, ngeledek kan, itu ngeledek. Jadi orang nggak bangga. Orang dia biasa-biasa aja, dibilang apa? Putih, bilang orang hitam begini dibilang putih. Ini udah apa? Ngeledek. Jadi memang memuji bukan pada tempatnya atau melebihi porsinya itu menjadi apa? Menghina. Ini orang mukanya biasa-biasa aja. Dia tahu ganteng, tapi nggak seganteng apa. Tapi kita puji, saya tidak pernah melihat orang seumur hidup saya lebih ganteng dari kamu. Padahal dia tahu banyak orang yang ini muji, tapi sebenarnya bukan muji, itu namanya apa? Ngeledek ente. Itu pulang lebih ganteng lebih, bukan ada ganteng. Karena muji bukan pada apa? Porsinya mesti pas. Tapi kalau pas tuh demen, cocok. Tapi itu namanya ngeledek. Ada orang suaranya enak, semua yang pernah dengar semua kalah sama suara itu. Wah, itu ngeledek, cepat tersinggung dia. Kenapa? Kan dia tahu di baju qasidah nggak secakep itu, tapi apa? Dipuji apa? Kayak Nabi Daud kalah kayak Nabi ini. Suaranya. Suara kayak suara Nabi Daud, medek itu orang. Pasti betul, itu yang medek dengan bawa suara kayak begini apa? Dibilang suara yang lebih baik dari melebihi daripada ini. Ahlul bait, Syiah ini memuji Ahlul bait, meletakkan porsinya apa? Lebih. Akhirnya sebenarnya bukan dipuji, itu menghina. Akhirnya banyak orang-orang yang tidak suka dengan Ahlul tambah tidak suka. Tuh lihat tuh, apa dipuji berlebihan, jadi mereka malah menjelek-jelekkan Ahlul bait. Jadi satu sisi Rafidhah ini memuji berlebihan, akhirnya Nasibi ini apa? Tambah benci karena kepujian tadi. Nah, kita tentunya ahli sunnah mencintai ahlul bait dan memberikan pujian sesuai dengan apa? Yang diberikan Allah dan Rasulnya sesuai dengan porsinya. Itulah cinta yang sebenarnya. Kita punya istri, jangan dibilang Allah, kayaknya kamu yang paling langsing di atas muka bumi. Allah betul istri kita. Oh, ini badan kayak begitu, dia bilang paling apa? Ngeledek ini, dia nggak bakal bangga. Kalau saya lihat kamu lebih langsung daripada fulan, dia tahu nih, atau dari si dia di kampung ini. Nah, ini masuk penting tuh di kampung ini, dia kan merasa apa? Tapi kalau di atas muka bumi, wah itu udah ngeledek. Itu udah nggak masuk tuh. Istri bukan digirang tuh, yang ada cemberut deh. Ini memuji apa? Muji berlebihan. Muji berlebihan itu yang bukan pada tempatnya itu salah, dan ini tentunya tidak sesuai dengan yang diajarkan para ulama. Insya Allah kita semua termasuk pencinta Rasulullah, pencinta Ahlul Bait, dan juga pencinta dzurriyyah daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa akhraja Ibnu Adi wa Dilami wa Abu Nu'aim an Ali aidan marfu'an.
Athbatakum ala sirat asyaddakum hubban li ahli baiti wa ashabi. Ya, orang yang paling mantep di dalam Siratal Mustaqim, athbatu, yaitu athbat nih yang paling apa? Jejak apa kalau bahasa Betawi? Kalau dididik apa? Napak, yang paling kokoh. Orang yang paling napak di Siratal Mustaqim nanti, yaitu nggak goyah, jalan yang lewati Siratal Mustaqim. Siapa? Asyaddukum, yang paling cinta kepada Ahlul Bait dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang paling mantap jalannya nanti di Siratal Mustaqim, orang yang paling cinta kepada Ahlul Bait, kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini model hadis-hadis begini perlu kita tahu, perlu kita baca. Jangan cuma kita menjalankan syariat tanpa cinta. Syariat iya hebat, tapi cinta sama Ahlul Bait enggak, cinta sama sahabat enggak, cinta sama umat Nabi Muhammad enggak. Yang penting apa? Ibadah tanpa cinta. Padahal kalau kita lihat ajaran Rasul itu banyak sekali kata-kata cinta. Cinta yang pertama cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabatnya Rasul, cinta kepada Ahlul Baitnya Rasul, cinta kepada umatnya Rasul. Cinta itu ditekankan karena jangankan cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada sahabat, cinta kepada umat Rasul itu aja menentukan iman tuh. Kan sering kita dengar dari hadis Anas bin Malik dari Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai apa? Saudaranya nih. Bukan Ahlul Bait, saudaranya orang mukmin. Tidak beriman kalian dengan iman yang sempurna sampai kalian mencintai saudara kalian seperti dia mencintai li nafsi, seperti dia mencintai apa? Dirinya sendiri. Ya Allah, iman dihilangi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri sendiri. Lihat iman kita padahal amalnya udah banyak. Amalnya banyak tapi dinafikan oleh Allah, oleh Rasul. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Allah, amal kita sebanyak apa tapi dinafikan oleh Rasul keimanan kita. Kalau tidak mencinta siapa? Saudara. Bagaimana mencinta Ahlul Bait Rasul? Bagaimana mencintai sahabatnya Rasul? Orang mukmin, tetangga kita orang Islam nggak kita cintai, kagak beriman. Ini amalnya banyak, hafal Quran tapi nggak cinta, bahkan benci kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, benci kepada dzurriyyah Rasul, benci kepada sahabatnya Rasul. Ya, ini bagaimana cerita beriman? Ini hati-hati. Tentunya insya Allah kita semua dijadikan orang-orang yang beramal saleh, yang bersemangat di dalam amal saleh, bersemangat membaca Al-Quran, bersemangat menghafal Quran, bersemangat mempelajari syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga tumbuh subur cinta kepada Ahlul Baitnya Rasulullah, tumbuh subur dalam hati kita cinta kepada sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tumbuh subur dalam hati kita cinta kepada umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana, ya Rabbana, bi annana tarafna